Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Pakai ayat itu yang kali gitu. Pada saya mana Pak? Mana bukan? Hadirin jemaah yang berbahagia, alhamdulillah dengan tidak terasa kita sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesempatan untuk menikmati hidup ini sampai dengan hari ke-12 pada bulan Ramadan tahun ini. Ini yang betul-betul harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang berbahagia, puasa Ramadan bisa dilihat dari dua dimensi. Yang pertama, dimensi ibadah, segi ibadah, dan yang kedua dimensi latihan atau segi latihannya, al-bu'dut ta'abbudi wal bu'dut tadribi. Dua dimensi ini tetap diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tuflihun. Ayatnya itu juga. Dan kita sering sekali mendengar dan sudah hafal. Tapi di balik kandungannya itu seperti laut yang tidak ada pantainya. Kabahrin la sahilalah. Kebanyakan orang perhatiannya kepada segi ibadah. Jarang sekali yang ada perhatiannya terhadap segi latihan. Bukan berarti segi ibadah tidak penting. Penting sekali. Tetapi lebih daripada itu, kita harus memperhatikan kedua dimensi tersebut. Kita lihat dimensi ibadah, bahwa puasa Ramadan adalah salah satu ibadah yang pahalanya sangat besar sekali. Beda dengan pahala amal-amal yang lain. Bahkan sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsinya, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu bagiku dan hanya akulah yang membalasnya. Padahal
semua amal itu dibalasnya oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan oleh orang. Tapi kenapa di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan puasa itu bagiku dan hanya akulah yang membalasnya. Itu menandakan bahwa pahalanya sangat besar sekali. Bukan hanya puasa, amal-amal yang lain pun pada bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Amal wajib 70 kali lipat pahalanya. Amal sunat pahalanya itu sama dengan amal wajib pada bulan-bulan selain Ramadan. Itu segi ibadah. Dan banyak lagi ibadah-ibadah yang lain. Kita lihat yang kedua, segi latihan. Segi latihan ini yang sebenarnya maksud dan tujuan diwajibkannya puasa bulan Ramadan. Diambil dari akhir ayat la'allakum tattaqun. Tujuan puasa itu untuk la'allakum tattaqun. Kau menjadi orang yang takwa, orang yang benar. Kira-kira dilatih apa saja kita sekalian pada bulan Ramadan ini? Sekurang-kurangnya kata Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi ada 5 latihan. Yang pertama, at-ta'wid ala khasyatillah fi sirri wal alaniyah. Kita dilatih untuk membiasakan diri merasa rasa takut dan rasa malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, dia pasti puasa karena Allah, bukan karena orang. Tidak ada orang yang berpuasa karena orang lain. Pasti karena Allah. Kenapa demikian? Karena puasa itu satu-satunya ibadah yang mudah sekali dibohongkan kepada orang lain. Kalau ibadah yang lain susah untuk dibohongkan. Orang nggak sholat ketahuan, orang nggak zakat ketahuan, orang nggak naik haji ketahuan, orang nggak berbuat baik ketahuan. Tapi orang yang berpuasa itu tidak akan diketahui orang, meskipun dia tidak puasa. Contohnya seperti begini. Kita tinggal di rumah sendirian. Di dalam kamar, Pak. Kunci oleh kita. Kemudian kita minum sekenyang-kenyangnya. Makan sekenyang-kenyangnya. Lalu keluar rumah. Asal tidak makan, tidak minum, tidak akan ada orang yang mengira bahwa kita tidak puasa. Meskipun kita jam-jam. Apalagi jika pura-pura lemas. Asal tidak makan, tidak minum, tidak akan ada orang yang mengira bahwa kita itu tidak puasa. Tapi kita sekalian tidak melakukan hal itu. Ada orang, tidak ada orang, tetap kita berpuasa. Merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang-kadang waktu-waktu kita sahur kesiangan, begitu mau makan belum ditelan sudah ada tanda sahur. Tidak berani kita melanjutkan. Dibuang, lepaskan. Karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Atasnya kita dilatih untuk mempunyai rasa takut
dan malu kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Kemudian yang kedua, at-ta'wid ala taksir hiddati syahwat. Kita dilatih untuk membiasakan diri menahan hawa nafsu dan syahwat. Hawa nafsu, makan dan minum. Syahwat, dengan birahi pada siang hari. Padahal makanan yang ada di hadapan kita itu adalah halal. Istri kita halal bagi kita. Tapi siang hari kita tidak bisa mampu menahan hawa nafsu kita. Kan? Meskipun tidak ada orang, makanannya banyak dan makanannya memang halal. Kan? Kita tahan untuk itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, at-ta'wid ala asy-syafaqah war rahmah. Kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempunyai rasa kasih sayang kepada orang lain. Orang yang berpuasa pasti lapar, pasti dahaga, pasti lemas. Kenapa? Karena satu hari tidak makan dan minum. Kita mah tidak makan dan tidak minum itu hanya satu hari saja. Hanya 1 bulan saja. Dan itu aja. Dan itu juga hanya siang hari. Malam mah bebas. Tapi banyak di antara saudara-saudara kita yang laparnya itu seumur-umur. Karena orang itu ada 2 macam, Pak. Ada orang yang rezekinya oleh Allah itu dimudahkan, diluaskan. Dan ada orang yang rezekinya itu oleh Allah Subhanahu wa taala dibatasi. Bukan keinginan dia, inginnya menjadi orang kaya. Wa ammal insanu idza mabtalahu fa akramahu wa na'amahu wa yaqulu rabbi akraman. Kalau kuncinya sudah diberikan oleh Allah, mudah rezeki itu. Kadang-kadang ada peribahasa di halamannya bisa ditanami tomat. Tapi ada orang yang rezekinya itu dibatasi oleh Allah. Usaha anu enggak jalan, usaha anu enggak jalan. Orang yang rezekinya itu diluaskan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, harus menjadi jaminan bagi orang yang rezekinya itu dibatasi oleh Allah. Kalau itu dipraktekkan, semua akan makmur. Orang yang kaya, kebutuhannya hanya 3 piring, pagi 1 piring, siang 1 piring, malam 1 piring, Pak. Sisanya disimpan di kemana kan? Disimpan. Kadang-kadang nggak dipakai. Yang kaya dengan yang miskin sama 3 piring. Hanya beda bentuk yang dimakannya. Tapi kan ada bahasa, Pak, di dalam bahasa Arab, khairul idam al-ju'. Lauk pauk yang paling enak adalah lapar. Loh, nanti buka lapar kita. Dengan kerupuk dengan uyah aja enak, Pak. Apalagi dengan ayam goreng. Nah, jadi orang yang rezekinya diluaskan oleh Allah harus menjadi jaminan bagi orang yang rezekinya dibatasi. Kata Siti Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan, dan beliau sangat dermawan sekali pada bulan Ramadan. Ketiga ya. Yang keempat, at-ta'wid ala asy'ur bil musawah.
Kita dilatih untuk mempunyai rasa kesetaraan sama. Puasa diwajibkan kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Laki, perempuan, kaya, miskin, pejabat, rakyat, pengusaha, tukang kulit, semuanya wajib. Sama. Nggak ada bedanya. Yang paling mulia adalah yang paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah orang yang takwa. Puasa mengikis rasa sombong bagi orang yang sombong dan juga mengikis rasa rendah diri bagi orang yang rendah diri. Tidak ada kamu sombong, tidak ada kamu rendah diri. Sama semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, at-tadrib 'alal hayah bin nizam. Kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup teratur, disiplin. Ketika fajar tiba, sepak semua. Menahan makan dan minum. Ketika matahari terbenam, maghrib tiba, serempak semuanya. Berbuka puasa. Selama 1 bulan terus kan. Disiplin. Teratur. Kan? Nah, jika hidup kita disiplin, maka banyak yang bisa kita kerjakan. Jika hidup kita teratur, maka banyak waktu yang bisa kita pergunakan dalam hal-hal yang baik. Nah, selama bulan puasa sekurang-kurangnya kita dilatih dengan yang 5 ini. Pada bulan puasa, bulan Ramadan, sifatnya latihan, Pak. Dan pada umumnya berhasil. Kira-kira kapan kita mempraktekkan hasil latihan kita? Pada 11 bulan berikutnya. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus mempunyai itu dalam semua aspek kehidupan kita. Pada bulan puasa kita tahan untuk tidak makan dan minum, padahal itu halal. Selain bulan puasa, kalau yang halal masih lancar, yang haram mah jangan. Masa pada bulan puasa yang halal saja kita tahan, Pak? Luar puasa silakan yang halal mah, tapi yang haram masa kita nggak tahan? Yang halal saja tahan, masa yang haram nggak tahan, Pak? Dan seterusnya dan seterusnya. Mudah-mudahan kita sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala diberi panjang umur sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa sampai dengan 1 bulan penuh. Dan mudah-mudahan puasa kita oleh Allah Subhanahu wa taala diterima. Wa ala niyatil qabul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.